Dua orang. Dua orang ya. Kalau ini apa? Slide. Jadi nanti kalau misalkan yang di sekolah pas bisa di depan, udah bawain penggaris. Iya udah bawain penggaris. Iya, belum ini belum dari. Ya nggak apa-apa. Baik, yang di rumah sudah ready ya. Ini tapi masih ada beberapa yang belum nyalain kameranya. Ada Naswa, Nabila Mirsapek, Adinda, Hania Kausan, Indah Pratiwi, itu mah Bu Intan ya. Terus yang belum Sophia nggak ada kendala kan di rumah? Sip ya, udah pada nyala semua. Doanya di sini ya, pimpin doa. Ya udahlah sama siapa yang di rumah, Pogi pilihnya. Sebelum dimulai, tadi udah di absen juga kan ya, hadir semua atau ada yang nggak hadir tadi? Siapa? Talia. Oh, Fatia, gitu ya. Sip. Boleh dipimpin doanya sebelum kita belajar sama yang terlihat di sini yang kayaknya enakin dan bisa ya, sama Miss Rana. Rana. Ini Rana teh lagi di mana? Oh, lagi di mobilnya. Ya, pimpin doa Rana, boleh. Friends, are you ready? Before we study, let's pray. Ready to billahi rabba wa bil islami dinan. Zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu teh kenapa sorry? Asal rusuh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mimpin doanya, mudah-mudahan jadi penambah keberkahan kita hari ini. Rana hati-hati ya di jalan. Silakan boleh disiapin alat tulisnya. Kita akan, mati nih. Oh enggak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Robbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang lagi di hari Senin. Di paginya agak mendung sih tapi seger ya. Mudah-mudahan bisa nambah semangat pagi-pagi ini. Pada udah mandi kan semuanya ya. Semuanya udah pada mandi. Ini ada yang di sekolah ada sebanyak 6 orang ya. Ini ada
Nafa, Luna, siapa ini ya? Oh, Vira. Ini Vira ya. Vira bener kan? Oke, ini Sofi, Abila Sofi. Itu siapa itu? Oh, ini ada ya. Ini siapa? Oh, Olivia. So, nggak kelihatan mukanya soalnya itu. Cuman matanya doang. Kadang-kadang suka ketukar orang-orang. Tip yang di rumah juga semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan lanjut lagi materi di BAB keempat ya. Ngomongin tentang transformasi. Tapi sebelumnya Pogi akan coba ingetin lagi terkait dengan perubahan dashboard atau apa ya istilahnya Google Site lah ya, Google Site. Dulu namanya Google Site, cuman katanya karena Google Site itu ada nama-nama Google-nya lah ya, jadinya diganti saja ya di namanya jadi dashboard ya, kayak dashboard mobil. Jadi ada semua keperluan yang akan kita gunakan setiap pembelajaran matematika. Oke, coba presenting terlebih dahulu. Contoh, bukan contoh ya, ini dashboard matematika yang baru. Oke. Nah, dari awal banget lah ya. Yang pertama kan kalian buka dulu site level ya. Ini Pogi coba perbesar aja. Nah, pertama kan buka site level dulu kan ya untuk menuju ke G-Site atau dashboard mata pelajaran. Kita kemudian langsung menuju ke kolom mata pelajaran. Terus kemudian langsung ini ada jadwal ya, terus ke ini ya. Klik icon di bawah ini untuk mendahului dalam menjelaskan G-Site Mapel atau dashboard Mapel ya. Kita pilih matematika. Nah, ini tampilan yang baru buat yang matematika. Jadi ada beberapa upgrade kolom di sini yang nantinya kalian bisa akses materi matematika selain level 9. Jadi level 7 bisa, level 8 bisa, barangkali gitu ya dulu catatannya hilang atau pengen belajar lagi materi yang lama atau misalnya kepo gitu adik kelas belajar apa, silakan kalian bisa akses ke sini. Site level 7, level 8 gitu ya. Kalau misalkan mau ke keliling-keliling dulu di sini gitu ya. Ada di sini ngomongin tentang belajar matematika di SMP ngapain aja, terus kalian bisa baca-baca aja. Ini mind map secara keseluruhan materi yang dibahas di SMP. Mungkin nanti pas kalian SMA juga akan diberikan gambaran kayak gini sama guru-gurunya gitu ya. Terdapat 4 buah rumpun besar, yaitu tentang bilangan, aljabar, geometri, sama statistika dan peluang. Ini materi SMP banget gitu ya. Tapi yang paling dominan menurut Pogi ya, nanti di SMP itu kalian akan kuat di aljabarnya gitu ya. SMA nanti kalian akan belajar yang geometri sama statistikanya diperkuat lagi gitu ya. Untuk bilangan ini materi SD sebenarnya, jadi tidak terlalu banyak. Ini ada guru-guru matematika di SMP kita, Pogi sama Bulia. Nah, kita coba lihat atau intip di virtual reality-nya. Ini home ada cuplikan belajar atau seputar PJ, nggak terlalu urgent lah ya. Nah, ini yang baru, virtual reality. Mudah-mudahan sinyalnya cepat nih ya. Karena virtual reality ini atau VR ini mirip kayak exhibition atau kunjungan ke museum. Jadi kita jelajah tapi secara virtual ke museum kayak gitu. Kalau biasanya kan museum-museum itu untuk pelajaran sejarah gitu ya, art atau seni musik atau seni lah ya. Bahasa juga ada gitu ya. Di matematika juga ada. Apa? Mati lagi ya. Oh, udah. Oke, sip ya. Di matematika juga ada museum matematika. Salah satunya History of Mathematics yang ini nih ya. Nah, kalau ini agak lama sebenarnya karena memang load page-nya itu agak besar. Jadi perlu nunggu ada beberapa waktu. Kalau koneksinya kurang bagus, nggak akan cepat kebuka gitu ya, akan lama banget. Nah, kita coba lihat di sini ada apa aja. Nah, ini kalau kursornya kita arahkan akan ada tapak kaki di situ ya, jejak
sepatu gitu. Ini kalian bisa putar-putar. Tuh ya, ngadepnya ke ruangan sini, masuk ke ruangan ini. Kita klik. Tuh ya. Kayak museum. Ini misalkan ya siapa gitu ya, kita kepoin. Kalau diklik di sini, nah biasanya suka ada muncul penjelasannya di sini tuh siapa gitu ya. Gottfried Leibniz. Nah, nanti kalian sendiri lah baca ya di sini. Terus kemudian kita coba alih ruangan yang lain. Ini orang yang waktu itu kau jelasin di awal, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ini cerita tentang Al-Jabar. Terus kemudian di sini ada sejarah bilangan di Mesir ini ya. Dulu bilangan itu bukan pakai angka satu yang kayak begini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kita kenal gitu ya, lambang bilangan kayak gini tuh dari SD gitu ya. Kalau dulu di Mesir zaman kuno gitu lah ya, bukan prasejarah ya, zaman sebelum Masehi maksudnya. Kalau angka satu tuh disimbolkan pakai satu garis gini, kayak turus gitu ya, satu ini dua tuh pakai dua garisnya dan seterusnya gitu ya. Nah kalian bisa eksplor. Ini fitur yang baru di dashboard matematika. Terus ada bangun ruang sisi data, ini kalian bisa eksplor lagi, map and art, banyak lah ya. Terakhir ada kolom informasi. Nah ini nantinya kontennya akan diisi terkait dengan lomba-lomba internal gitu ya, atau lomba eksternal, kayak misalkan dulu pernah ikutan KMNR gitu ya, mungkin info-infonya akan diupdate di sini ya. Gitu. Kita langsung ke mat 9 aja. Nah, ini dashboard matematika 9-nya. Biasa nanti Paugi akan update informasinya ada di slider update ini, kayak story WA atau story IG gitu ya. Yang paling terupdate kemarin itu tentang kuis. Nah, siapakah yang belum selesai ngerjain kuisnya? Apa udah? Oh, kan udah belum juga. Siapa lagi yang belum ngerjain kuisnya? Kalau misalkan masih belum, ini ada waktu batasnya, nggak tahu berapa hari gitu, atau sepekan atau 10 hari kalau nggak salah gitu ya, dari kuis yang kemarin tuh. Jadi bagi yang belum, silakan langsung kerjain. Karena nanti keburu expired gitu ya si linknya. Jadi Pogi harus update lagi gitu ya. Dan nggak tahu gitu ya ininya kapan. Pogi belum list siapa-siapa aja yang belum ngerjain, atau yang masih mau ngerjain juga silakan mumpung masih ada waktunya. Pokoknya insya Allah nanti hari inilah ya, jam habis duhur, insya Allah pada duhur Pogi akan update siapa-siapa saja yang sudah, dan siapa-siapa saja yang mungkin perlu perbaikan atau nyobain lagi si kuisnya gitu ya, biar nilainya lebih maksimal gitu ya. Terus untuk materi Pogi sudah upload di materi semester 1, pilih aja materinya tentang apa gitu ya. Nah untuk hari ini kita akan lanjut lagi tentang transformasi. Slide-nya yang biasa Pogi coret-coret sudah Pogi upload di sini waktu pertemuan pekan kemarin ya. Ini slide-nya udah Pogi coret-coret di sini, kalian tinggal pelajarin saja gitu ya. Dan untuk hari ini juga sama, kayaknya biar nggak terlalu lama di pas kalian nulis atau menggambar, nanti mungkin Pogi bantu untuk capture atau screenshot. Kalian catat aja yang paling pentingnya saja dulu gitu ya. Nantinya kalau misalkan mau dicatat lebih rapi lagi, mungkin nanti saja pas selesai pembelajaran matematika ya, biar kita bisa fokus dulu gitu materi yang Pogi jelasin dan nggak hilang fokus. Kalau jadinya kalau misalkan hilang fokus tadi apa yang disampaikan jadinya nggak konsen gitu ya intinya pas belajarnya gitu ya. Untuk yang di sekolah, untuk yang slide yang tadi kalian bisa boleh coret-coret, kasih nama, nanti boleh dibawa pulang untuk membantu melihat slide yang di depan, barang khawatir gitu ya nggak terlalu jelas kelihatannya, atau di situ nggak terlalu jelas nanti bilang aja kok ya. Oke, bismillah kita lanjut aja ke PPT-nya tentang transformasi ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nulis di sini. Oh iya, kok dicolokin di sini sih? Nah, sih.
Baik, materi transformasi ini sebenarnya satu bab ya. Waktu pertemuan yang lalu kita udah bahas tentang refleksi doang ya, tentang refleksi yaitu pencerminan. Ini udah kita bahas waktu itu. Tinggal sisanya ya, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pogi akan sedikit lebih cepat untuk nyampeinnya. Karena pertemuan kita tinggal 3 pertemuan lagi gitu ya, 3 pertemuan lagi dan kita harus segera selesaikan atau tuntaskan. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Ini Pogi skip aja, waktu itu udah dijelasin ya tokoh ini siapa. Ini Alhazen yang merupakan penemu cikal bakal kamera atau optik lah ya, optikal tentang mata gitu ya. Terus kemudian meneliti juga tentang penglihatan dan kemudian bisa menemukan konsep pencerminan gitu ya, pencerminan atau misalkan bikin kamera ada zoom gitu ya, ada refleksi atau mirroring gitu ya, banyak lah dari beliau. Dan beliau ini sedihnya gitu ya banyak terlupakan sama orang-orang sekarang, jadinya yang terekspos itu orang-orang Eropa lagi, padahal dari beliau dulu sebenarnya yang nemuin. Target kita yang pertama menentukan hasil transformasi, refleksi, dan translasi. Refleksi itu kemarin kita udah bahas tentang pencerminan ya, ada orang bercermin. Nah, ini konsep dasarnya. Kemudian ada translasi, translasi itu pergeseran. Ini nama lainnya pergeseran. Jadi kita hanya menggeser suatu objek, asalnya di sini bisa digeser ke atas atau ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya. Itu tentang translasi. Terus kemudian ada lagi yang ketiga tentang rotasi. Rotasi itu di-rotate gitu ya. Kalau di image, kalau misalkan kalian ngedit objek di PowerPoint atau di di Word gitu ya, atau foto gitu ya, kalian bisa portrait atau landscape gitu ya, di-rotate si ininya gitu berapa derajat. Itu tentang rotasi, nanti kita akan bahasnya lebih detail lagi. Kemudian ini yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi itu bahasa gampangnya perbesaran atau pengecilan gitu ya, zoom, zoom out, zoom in gitu ya kalau di foto tuh. Pokoknya ini materi yang paling modern menurut Pogi gitu ya, karena terkait dengan teknologi kamera atau misalkan teknologi gambar ya, visual. Nah, kita temuin konsepnya itu dengan ya. Jadi nanti ada 4 totalnya itu. Yang pertama udah kita bahas, yang kedua, ketiga, keempat ini yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Refleksi pencerminan ini Pogi skip saja karena sudah kemarin ya. Kita lanjut ke translasi sekarang. Yang di sekolah boleh dibuka yang slide translasinya, ini ada di slide ke bentar ya, ini scroll. Nah, ini ya. Translasi atau pergeseran. Nah, materi sekarang ya. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Nah, ilustrasinya kayak gini lah ya. Kita seolah-olah kayak mendorong suatu benda atau objek gitu ya, menggeser. Gesernya ini karena kita masih fokusnya itu ke dalam 2 dimensi, belum ke 3 dimensi. Jadinya nanti proses gesernya itu hanya ke atas, ke bawah, ke kanan, sama ke kiri. Udah cuma 4 ya. Cuma ada 4 kondisi. Atas, bawah, kiri, kanan. Udah gitu ya, depan belakang enggak. Nanti itu mah kalau objeknya udah 3 dimensi. Kita masih fokus ke 2 dimensi dulu. Nah, ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal ke posisi akhir ya. Iyalah, ini mah udah logis pisan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi gitu. Pokoknya ngegeser-geser aja gitu suatu benda. Nah, konsepnya translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal gitu ya. Nah, ini konsep yang secara umumnya, Pogi lebih senang ke contohnya aja nanti gitu ya. Tapi ini akan kalian temuin nanti pas ngerjain soal atau kasus-kasus yang terkait dengan translasi. Terutama simbol ini nih ya. P sama dengan A, B.
Ini tuh kalau di SMA ya, nanti kalian ngomongin tentang matriks ini. Ini matriks. Matriks. Matriks 1 kali 2 ini ya. Nah, apa makna si A sama si B gitu ya? Nanti akan kita bahas. Yang A ini gesernya sejauh berapa gitu ya? Gesernya itu ke kiri ke kanan, yang B ini atas bawah. Jadi nanti kalau misalkan ada titik X, Y dari suatu bangun datar pada bidang datar ini gitu, misalkan ya, ini yang merah gitu. Kemudian digeser sejauh A sama B gitu ya. Nanti translasinya itu kalian tinggal jumlahin aja doang ya, jumlah atau kurang doang. Kita coba langsung ke contoh aja ya, biar lebih jelas. Ini lagi percepat aja sedikit. Nah, contohnya gini. Diketahui ada segitiga ABC dengan titik A-nya itu min 3,1, B-nya min 1,4, C-nya min 2,1. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Biasanya nanti kalau di beberapa soal tertentu suka dimisalkan sama simbol gini, 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan tuh ini kan A sama B ya. Nanti simbolnya itu berubah jadi gini. A-nya itu ini untuk geser geser kiri kanan. Ini B-nya atas bawah. Nanti simbolnya ini kan 4 satuan ke kanan ya. Kalau 4 satuan ke kanan di sini tulis langsung 4. Terus kemudian B-nya atas bawahnya, B-nya itu ini 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah ini negatif. Jadi kalau kiri itu nanti negatif, kalau ke kanan ini positif, kalau ke atas ini positif, kalau ke bawah negatif gitu. Nah, di simbolnya itu nanti kalau ada beberapa soal yang begini nih. Dengan translasi 4 dalam kurung min 3. Nah, maksudnya itu kayak ini, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Kita coba kerjain sekarang ya. Gambarnya, bentar. Kayak gini ya. Pertama kita bikin objeknya dulu, segitiga ABC A min 3,1. Min 3 ini X-nya ya, 1 berarti di sini titik A ya. Ini titik A-nya. Kemudian B-nya min 1,4, min 1,4 berarti di sini ya. Ini B-nya. Terus C-nya min 2, min 1, berarti di sini ini C. Oke. Segitiga kita hubungkan dengan suatu garis. Semua titiknya. Nah, ini segitiga ABC. Kemudian titik ini digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Coba, yang A dulu deh ya, yang A-nya. 4 satuan ke kanan, berarti ini petaknya aja hitungnya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini transitnya, terus kemudian 3 satuan ke bawah, udah digeser 4. Digeser 3 ke bawah, 1, 2, 3. Berarti akhirnya tuh di sini. Ini A aksel. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Ini A aksel. Koordinatnya kita bisa tulisin di sini 1,2. Kayaknya ada mesin air nanti lagi. Nanti lagi nggak? Nah, sekarang yang B. Geser 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4 di sini gitu ya. Transitnya 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, ini B aksen. B aksen itu hasil translasinya, hasil bergesernya. Koordinatnya berapa ini? Yang B aksen. Berapa Luna? Koordinatnya berapa ini? 3,1. Sekarang yang C. Digeser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus ke 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, ini C. Berubah jadi C aksen karena udah digeser dia ya. Koordinatnya berapa? C aksen? Berapa?
2,5 atau 4? 4 ya ini ya. 2,-4 ya. Jadi ini koordinat hasil translasi dari si itu ya. Ini nih hasilnya tuh. Jadi cuman gitu aja, nah. Jadi hanya menggeser-geser sesuai dengan instruksi yang di sini. Nah, paling nanti ribetnya itu adalah pas posisi gambar-gambarnya gitu. Karena gambarnya ini harus benar-benar sesuai ukurannya gitu ya, nggak boleh miring, terlalu miring gitu ya, jarak ininya beda. Kalau misalkan beda nanti gambarnya jadi salah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini dimintanya tentukan koordinat hasil translasinya, berarti jawabannya adalah pertama, tadi kan asalnya tuh si A-nya itu min 3,1. Setelah ditranslasikan, hasilnya itu jadi A aksen. A aksennya tadi berapa? 1,-2. Nah, gini ya yang pertama. Yang B, awalnya dia min 1,4. Setelah ditranslasikan berubah jadi B aksen, dapat 3,1. Lanjut yang C. Tadi awalnya min 2,-1. Setelah ditranslasikan berubah hasilnya jadi C aksen 2,-4. Udah selesai gitu doang. Ini jawabannya yang warna biru. Nah, gambar yang ini untuk membantu saja, menentukan koordinat titiknya gitu ya. Silakan boleh di screenshot dulu buat yang di sekolah, boleh di tebelin gitu ya. Boleh digambar juga di situ gitu ya, boleh, silakan pakai penggaris ya. Kayaknya ini nanti aja ya. Cukup yang di sini. Nanti pas kenapa? Yang mana? Ini 1,-2. Jadi nanti kalian pas pertama kali nemuin kasus soal begini ini ya, kalau misalkan memungkinkan untuk digambar, gambar dulu yang pertama ini tahapannya ya, yang pertama ini, terus kemudian baru dilihat, disimpulkan gitu ya, hasil translasinya, hasil pergeserannya dari yang pertama gimana, terus kemudian geser hasilnya koordinatnya jadi berapa gitu ya. Ini yang basicnya dulu. Kalau ada yang masih bingung atau misalkan mau tanya lagi, nanti setelahnya kita coba lihat lagi di contoh soal yang berikutnya ya. Dia sakit, oke. Udah ya? Udah? Masih gambar yang di sekolah? Oh, Luna udah. Silakan. Ya, harus ada 2 contoh lah ya. Jadi biar nanti lebih ngerti ini teh ngapain sih gitu ya. Kenapa? Oh, udah ngerti. Alhamdulillah. Itu nanti di SMA kalian lebih detail lagi pakai matriks ya. Serius? Kelas 8 materi yang susah apa?
Menurut Luna yang paling susah apa? Kenapa? Semuanya. Yang paling susah, semuanya susah gitu. Oh, gampang kelas 9 ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya, oh matematika kelas 8 susah, kelas 9 jadi nggak makin susah gitu ya. Itu gitu. Oke, alhamdulillah ya. Udah yang di sini? Masih SD, ya. Iya dulu. Kalau kita sering ketemu ya banyak cerita ya. Kalau nanti dulu kan kelas 7 itu sering ngobrol ya di kelas 7 rectangle ya. Dulu paling depan. Sekarang udah susah ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contohnya sudah menggunakan simbol translasi yang sebenarnya. Ada segi 4 sekarang ya. Tadi segi 3, sekarang segi 4. A, B, C, D. Titik pojoknya A, B, C, D, koordinatnya itu ya, min 31, min 1,4 dan seterusnya. Ditranslasikan dengan T sama dengan 3, 3 bukan koma ini ya, 3 min 2, bacanya gitu lah langsung ya. 3 min 2. Maksudnya apa Pak? Ini gesernya kemana? Kalau tadi kan dijelasin detail tuh ya, gesernya ke kanan sejauh berapa gitu ya, ke bawah berapa gitu ya. Nah ini soal yang sebelumnya tadi. Kalau sekarang pakai simbol. Nah, simbolnya kayak translasi. Coba lihat pertama di sininya dulu. Mana sih kursornya? Oh ini. Lihat simbol ininya dulu. Atasnya pakai warna merah deh biar lebih jelas. Ini nih. Fokus di sini. Lihat yang paling atas ini, Pak Gio tadi udah kasih catatan. Kalau yang atas itu gesernya ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Kalau misalkan ke kiri, tandanya negatif. Kalau ke kanan, positif. Lihat di sini, 3-nya ini angkanya positif atau negatif? Positif, berarti gesernya ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ya, ini geser ke kanan. Kalau misalkan dia positif. Kanan, ya. Lihat yang bawah sekarang. Dia tandanya negatif. Kalau negatif, yang bawah ini ya, sorry. Yang jelasin dulu. Yang bawah ini, yang angka negatif 2 yang posisinya di bawah, ini untuk menentukan dia geser ke atas atau ke bawah. Kayak lagi ya, atas atau bawah. Kalau yang di atas ini, yang angka 3 ini ya, ini 2 aja opsi. Atas, kiri, kanan ya. Kalau yang bawah, atas, bawah. Lihat, kalau dia tandanya negatif, berarti dia gesernya ke bawah. Kalau tandanya positif, dia ke atas, gitu ya. Nah, kita udah lihat di sini, oh 3-nya positif, berarti dia geser ke kanan sejauh 3. Terus 2-nya negatif di sini, berarti dia geser ke bawah sejauh 2. Gitu ya. Ini cara mentafsirkan notasi translasi, ya. Notasi translasi kayak gitu. Nah, sekarang tinggal gambarnya aja langsung ya. Coba ya sekarang. Oke. Pertama kan tentuin dulu ya, tentuin dulu si koordinat ABCD-nya ya, atau gambar ABCD-nya. Oke, pakai warna biru aja lah ya, biar beda. A-nya min 3,1, min 3,1 berarti di sini A. Terus B-nya min 1,4, min 1,4 berarti di sini. Ini B. Kalau pogi saya koreksi ya. C-nya min 2, min 1, min 2,1 di sini. Oke. D-nya 1,1. Ini ya. Ini segi 4 ya. Yang segi 4 tuh nggak selalu harus persegi panjang, persegi atau jajar genjang atau apa gitu ya. Yang penting sisinya ada 4 aja. Kalau segi 4 itu lebih umum. Oke, ini gambar segi 4-nya. Sekarang kita coba geser titiknya sesuai dengan ketentuan tadi ya. Geser ke kanan sejauh 3, geser ke bawah sejauh 2, gitu ya. Geser ke bawah sejauh 2. Sekarang kita coba geser dulu yang A. Ke kanan 3. 1, 2, 3 di sini ya. Transit dulu, dia geser ke bawah 2. 1, 2. Ini A aksen.
Koordinatnya berapa koma berapa nih? Berapa koma berapa? Sumbu X-nya berapa nih? 0 ya. 0 dulu, koma, min 1. Sip. Ini hasil geseran si A. Hasil translasi A ya. 3, 1. Ini harus teliti misalnya, hati-hati. Ini kalau kalian gambarnya jelek, pasti makin pusing gitu ya. Ini kebetulan ini gambarnya kan pakai komputer ya, jadi rapi gitu ya. Makanya Pak Ogi minta kalian bawa penggaris kalau ada. Sekarang lanjut ke yang B. Geser ke kanan 3, ke bawah 2. 1, 2, 3, terus ke bawah. 1, 2. Nah, ini B. B aksen. Ini hasilnya, koordinatnya berapa koma berapa nih? Berapa, Oli? 2,2. C. Oke, ini yang B. Yang C. Coba yang C, Pak Ogi kasih kesempatan kalian. Ketikin yang di rumah, ketikin jawabannya. Koordinat yang C ketika digeser ke kanan 3 kali, ke bawah 2, koordinatnya jadi berapa koma berapa? Coba bisikin. 2,2. Oke. Yang di sekolah udah ada jawabannya. Yang di rumah sekarang ya. Coba. Yang di sekolah boleh sambil gambar ya. Biar cepet nyatetnya, silakan gambar. Pak Ogi nunggu jawaban yang di rumah sekarang. Yang di rumah silakan ketikkan jawabannya di kolom komentar. Hasil translasi titik C yang ini ya. Yang oh ini kursornya ini. Ini yang C ini ya. C itu hasilnya min 2, min 1, digeser 3 kali ke kanan, ke bawah 2 kali, koordinat hasilnya itu berapa koma berapa. Silakan boleh ketikin ya. Oke, ini ada yang udah ngetikin, 1 orang, kata Aisyah 1,-3 ya, coba. Ini Pogi keep dulu ya, belum tentu benar. Atas pecahan desimal ini ya. Ingat ketika nulisin koordinat wajib pakai tanda kurung. Kemarin di PTS Pogi banyak kurangin poinnya karena nggak pakai tanda kurung ya. Kayak pecahan desimal intinya ya. Ya, itu ya. Iya. Jadi kenapa harus pakai tanda kurung? Karena untuk atau untuk membedakan itu tuh pecahan desimal atau koordinat ya. Kalau koordinat itu selalu pakai tanda kurung. Dan huruf titiknya, nama titiknya itu pakai huruf kapital, jangan pakai huruf kecil ya. Alia, nah Alia masih pakai huruf kecil, mungkin ya nanti tambahin si C-nya. Pakai aksen nih bagus ya kata Aisyah dan Jihan. Oke. Sip ya, di sini koleksinya itu aja. Tapi secara garis besar hampir semuanya betul ya. Semuanya betul. 1,3. Kita coba cek aja ya sini. 1,3 apakah benar? Coba kita lihat di sini titik C-nya, kita geser 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Ke kanan 3, ke bawah 2. 1, 2. Oke, di sini berarti ya, ini C aksen. C aksen 1,-3. Oh, mantap ya. Gampang. Yang D sama tahu dia aja lah ya, biar cepat. Yang D 3 kali ke kanan, 1, 2, 3. Ke bawah 2. 1, 2. Ini. Berapa koma berapa nih koordinatnya? Min 1,4 atau 4,1? 4,-1 ya. Selalu sumbu X dulu baru Y. Sudah deh. Tinggal dihubungkan pakai garis ya. Biar lebih mantap lagi gitu ya, kalau kalian punya pensil warna atau spidol warna, pakai yang warna yang beda gitu ya, biar lebih enak aja dilihatnya, nyaman gitu ya. Kalau semuanya sama warnanya kadang-kadang suka jadi pusing, apalagi tulisannya jelek. Ya itulah ya, bisa dibayangkan sendiri lah gimana kondisinya. Nah, jadi translasi ini sebenarnya hanya menggeser aja si objeknya ya. Objeknya dia tidak berubah. Objeknya nggak berubah bentuknya atau jadi gimana gitu, enggak. Hanya menggeser aja posisinya, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Nanti lihat aja di
simbol translasinya. Kalian bisa tafsirkan itu sendiri gitu ya, maknanya atau simbolnya. Apakah ke kanan atau ke bawah atau ke mana gitu ya. Sesuai dengan catatan yang tadi Pak Ogi bilang. Nah, nanti fungsinya ini untuk apa? Ini masih konsep dasar ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung, Pak ini tuh ginian buat apa gitu ya, masih belum bisa teraplikasikan dengan sesungguhnya, belum. Ini masih konsep dasarnya. Jadi sabar aja dulu karena ini masih dilanjut nanti ke materi SMA yang transformasi geometri juga sama gitu ya, tapi mereka lebih canggih lagi pakai matriks. Nanti Pak udah gitu nanti kemana lagi arahnya ini? Nanti arahnya itu kalian ke desain grafis atau visual, atau kalian bisa aplikasikan ini di teknik-teknik gambar gitu, biasanya di sipil gitu ya, atau di arsitektur atau desain grafis. Orang-orang yang suka ngedesain logo di CorelDRAW misalkan, atau di Photoshop ya, Photoshop mah ini di foto doang ya, ada lah banyak gitu ya. Sekarang lagi marak atau lagi rame jurusan-jurusan di kampus yang menuju ke desain-desain visual gitu ya. Dulu mah nggak ada, sekarang udah mulai muncul lah ramai. Jadi orang-orang yang suka jadi konten YouTuber atau Instagram gitu ya, atau media sosial lainnya, itu lagi ramai sekarang jurusan-jurusan itu, lagi banyak dibutuhin sama urusan gitu ya. Jadi sabar aja dulu ya. Bagi yang nanyain ini untuk apa ya. Oke. Kita lanjut lagi, ini sudah ya, Pogi hapus aja. Bagi yang ketinggalan nanti Pogi udah bantu juga ke slide nanti ya. Jadi sekali lagi kesimpulan yang diperoleh, kalian udah tahu konsep pergeseran atau translasi ya. Jadi translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi dari satu dari keempat ya. Jadi kemarin kita udah bahas refleksi, sekarang udah masuk ke translasi. Jadi translasi ini, nah ini ada catatannya tadi ya. Jika A-nya positif, maka geser ke kanan. Jika A-nya negatif, geser ke kiri. Ya, nih dari Pogi tulisin di sini. Ini boleh kalian capture kayak kerja. Boleh kalian capture kalau misalkan perlu untuk ngerjain soal yang sekarang ya. Sekarang kita akan coba latihan soal. Mungkin hanya beberapa saja ya. Oh ini ada cara cepatnya nih ya, ini cara cepat dari bimbel. Nah nantilah ya pas bahas soal, Pogi kasih tahu. Ada cara untuk kerjain menentukan koordinat titik tanpa harus menggambar, ribet-ribet gambar, bisa langsung gitu ya. Nantilah ya, setelah ini. Ini nih, rumusnya udah ditulisin di kesimpulannya tadi. Oh mau lihat lagi nih. P aksen X tambah A, Y tambah B, cuma ditambahin aja koordinatnya, asalnya X, Y, tinggal tambahin aja A sama B-nya, beres. Tanpa harus gambar-gambar. Di situ udah ada kan ya, di slide yang Pogi printin. Yang di sekolah ini spesial, Pogi kasih print out-nya ya. Oke, langsung aja ke soal latihannya. Kita coba intip yang hiburan Sugro pertama ya. Di modul ini ada di halaman 94, kalau ada yang ngeprint modulnya atau lagi buka modul sekarang. Coba di sini ada gambar yang warna biru ini objek awalnya, terus kemudian yang merah ini hasil translasinya gitu ya. Yang merah itu hasil translasinya. Kira-kira mana aja yang merupakan hasil translasi atau hasil geseran doang gitu ya. Kalau iya, kalian tinggal kasih checklist, kalau enggak silang aja gitu ya, disilang. Coba Pogi tanya yang ini yang pertama nih. Yang segitiga warna biru ini berubah jadi segitiga yang warna merah. Ini hasil translasi atau bukan? Iya ya, cuma digeser doang ya udah kelihatan ya, cuma geser sini ya, berarti di sini checklist gitu. Yang kedua, coba ini yang petir nih, simbol petir. Ini translasi atau bukan? Bukan, kenapa bukan? Kenapa lu menemukan? Coba. Mungkin ngerti ini bukan, tapi jelasinnya tuh agak susah ya. Gimana? Ini kenapa bukan? Cermin. Kalau kata Nafa sama ya, ini cermin ya. Jadi ini ngebalik posisinya ya, asalnya ngadepnya ke sini. Ya harusnya gambarnya juga ya begitu ya, ke sebelah kanan juga. Susah gambarnya.
geser aja gitu ya, nggak jadi kebalik begini ya. Oke, ini jadi salah ya. Nah, ini salah ya. Kalau ya disilang aja biar biar tahu gitu ya ininya. Kalau di soal AKM kan suka ada checklist checkboxnya gitu ya. Nanti ada soal kayak gini lah insya Allah. Kalau yang ketiga nih, iya ya ini betul. Coba sekarang di rumah yang keempat nih, yang heksagon nih, segi 6, ini hasil translasi atau bukan? Yang di rumah, so ketikin di kolom komentar yang tahu. Ini hasil translasi bukan? Iya, kata Nawa ya. Yang lain? Iya juga ya, iya, sip lah. Ini betul ya. Yang di rumah lagi, ini translasi bukan nih yang segi 4 atau persegi panjang ini? Hasil translasi bukan? Kata Rana bukan. Rana kenapa ini bukan translasi yang keempat nih? Kelima. Yang ini nih. Coba di unmute. Beda ukurannya. Beda ukurannya. Ya betul ya. Ini beda ukurannya Pak. Jadi ini bukan translasi. Jadi membesar gitu ya, di zoom out. Zoom in atau zoom out ya? Zoom in ya, zoom in ya. Jadi membesar gitu ya si gambarnya tuh. Ini nanti akan kita bahas di dilatasi ya. Oh ini yang terakhir translasi bukan? Yang di sekolah? Bukan ya. Ini jelas ya. Nah gitulah, ini soal nomor 1 mah gampang bedakan doang. Ini jawaban nomor 1, kalau screenshot. Yang di rumah juga buat screenshot dulu ya. Kita coba lanjut ke soal yang lebih tinggi levelnya dari inilah ya. Nah, translasikan segitiga merah ini sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Silakan, boleh dikerjain dulu nomor 2. Ogi kasih waktu ya 2 menitan mungkin Mas ya. 2 menitan karena cepat insya Allah gambarnya. Tentukan koordinat hasil translasinya ya. Ini tambahin, tentukan koordinat hasil translasinya. Nah, ya. Koordinatnya saja. Kalau perlu digambar silakan gambar. Kalau misalkan Pak saya mah langsung nggak usah digambar-gambar kayak tadi gitu ya, pakai rumus cepat silakan ya boleh ya. Nah, di sini Pak Ugi akan kasih tahu trik cepat ngerjain soal translasi ala bimbel. Sekarang masih ada nggak sih bimbel? Kayaknya udah sepi. Oh masih ada ya? Oh iya. Kalau dulu kan bimbel-bimbel tuh ramenya menjelang UI ini, ayo masuk ke sini, lulus 100%, garansi uang kembali. Ya. Gimana? Itu nggak ketulisin ya di gambarnya. Ini satunya ditambahin aja lah ya.
Udah? Oke. Oh, Rana ya di rumah nih udah jawab. Bukan di rumah ya, di mobil ini mah. J 2,-1 kata Rana nih ya. K 2,-3 ini hasil translasinya. L aksennya -1,13. Salah ketik ke? Salah ketik. Oh ya salah sebenarnya. Yang di sekolah udah ada yang selesai? Siapa yang udah? Sophie udah. Nah, Olive udah. Abila, ya Abila Sophie bener kan? Oh iya. Coba Olive deh, Olive berapa hasilnya? J aksennya? Terus? Yang K? Sip? Oh iya. Nah, sama ya kayak Rana. Ada yang beda? Sama semua ya? Oke, sip lah kalau gitu. Kalau misalkan tanpa harus menggambar, langsung aja dioperasiin ya. Nih, bagi simulasinya, pakai warna biru di sini ya. Yang J ini asalnya, koordinatnya berapa nih? 1,3 ya, -1,3. Kemudian digeser 3 satuan ke kanan. Ini tuh kalau disimbolkan translasinya ini 3 -4 gini ya. 3 -4 ke kanan kan positif ya. Kalau ke bawah ini negatif. Maka hasil translasinya J aksen tanpa harus menggambar nih. Jadi kalian tinggal operasiin aja -1 tambah 3 yang ini nih. Koma 3 gabungin sama ini dikurangi 4. Jadi hasilnya J aksennya ini -1 tambah 3 jadi 2. 3 dikurangi 4 jadi -1. Selesai. Diulang lagi. Aduh, diaturnya oleh Francis ini ya. Kita rangkum dulu ya. Ini 3 satuan ke kanan, berarti kan 3 ya. 4 satuan ke bawah, berarti -4. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kalian tinggal operasikan aja ini yang -1 sama yang atas nih. -1 ini sama yang atas ini digabungkan atau dijumlahin. Jadinya -1 tambah 3. Koma, ini pakai warna biru nih sekarang. Yang 3 digabung sama yang -4. Gitu. 3 digabung sama 4, selesai. Tinggal operasiin aja, dirapihin. -1 tambah 3 jadi 2. 3 dikurangi 4 jadi -1. Beres. Ya, tanpa harus gambar. Lagi, kita coba yang K. Yang K, koordinatnya berapa nih? -1,1 ya. -1,1 kita translasikan jadi K aksen ya. Langsung, -1 gabungkan sama 3, tambah 3 di sini. Koma 1 -4. Yang ini ya. Rapihin. 1 tambah 3 jadi 2. 1 dikurangi 4 jadi -3. Selesai. Gitu ya. Terus terakhir yang L. Yang L ini koordinatnya -4,1. Translasikan. Berarti jadi L aksen. Ini awas dulu. L aksen bangun juga ya. Aksen -4, nah tambah 3, koma ini 1 ya dikurangi 4. Yang ini ya. Hasilnya jadi aksen -1,-3. Selesai ya. Ini tanpa harus menggambar. Karena kenapa? Menggambar itu dihindari. Bukan maksudnya haram gitu ya, bukan haram gitu ya, atau berdosa gitu, kalau nggak gambar. Kalau soalnya nggak menuntut kalian untuk menggambar, mending langsung aja pakai teknik ini gitu ya, langsung aja biar udah mah cepet gitu ya, dan hasilnya juga akurat.
Ini kelebihannya. Tapi kalau misalkan si soalnya minta kalian untuk menggambar juga ya wayah, nah gitu, nggak mau segambar. Dan gambarnya memang harus benar-benar rapi. Kalau nggak rapi, udah pusing ke kitanya gitu ya, hasilnya juga pasti makin besar peluangnya untuk salah. Karena ukuran-ukurannya jadi beda gitu ya. Bencong atau miring gitu ya, atau gimana gitu ya, ada yang hilang ketelitiannya jadinya coba lah ya. Gitu. Kalau di materi-materi geometri aljabar tuh kayak gitu. Jadi ini masuk ke rumpun materi geometri aljabar gitu ya. Jadi menggabungkan rumpun geometri sama aljabar sekaligus. Yang mantap lah insya Allah ini ya. Oke, udah atau masih nyatet? Udah, kita lanjut ke soal berikutnya nomor. Waduh, ada anaknya ini mah. Wah, ini 2 kali yang nomor 3 nih ya. Nomor 3 kayaknya nggak semuanya. Kogi pilih saja soal nomor yang A aja. Ya aja. Ya udahlah, yang A aja sok lah. Yang A saja. Disuruh gambar nggak? Oh enggak, di sini nggak. Ya udah langsung aja. Yang A saja ya. Yang nomor 3B buat di rumah saja, buat latihan sendiri aja lah ya. Kalau nomor 3B itu udah ditranslasi, langsung dicerminkan. Rumus cerminannya yang materi kemarin itu ya, pekan kemarin nih. Sok lah yang sudah nomor 3A langsung sebutin jawabannya, lagi tambah catatan buat poin. Karena udah ini ada materi rotasi. Nah, rotasi ngapain ya rotasi? Ah, gampang ini mah tinggal ditambah-tambahin doang. Yang diminta cuman koordinatnya saja. Insya Allah gampang ya. Nah, kayaknya Abila udah beres ya. Udah? Apa? Boleh. Sok. Bagi yang masih bingung, langsung tanya aja ya. Kalau malu, boleh japri ke Pak Ogi. Ogi nggak akan sebutin nama yang nanyanya siapa ya. Ya, pokoknya setiap pembelajaran math Pak Ogi tuntaskan hari itu juga gitu ya. Jadi selesai pembelajaran math, oh saya tuh dapat materi ini gitu ya. Jadi ngerti materi yang dibahas hari ini tuh, atau bisa ngikutin itu minimal ya. Jadi tidak ada yang ketika belajar math tuh pusingnya teh pusing nggak ngerti teh ya. Nah itu yang bahaya. Kalau pusing tapi ngerti nggak masalah, itu bagus. Pusing yang nggak ngerti ini yang bahaya. Jadi pokoknya tuntaskan hari itu juga ya, hari itu juga langsung bereskan. Ketika ada yang masih bingung, ya.
Wah, Rana sama Danisa langsung selesai ya. Cepet ya, harusnya main mah ya. Tata, jangan Rana, Pogi pengen pilih ke Danisa aja yang belum. Danisa min 16, A-nya 0,3, N-nya min 3,6. Mang. Luna sama? Sama juga? Ada yang beda? Sama semua ya? Oke. Oh, udahlah ya, gampang gini ya. W 0,1, 0 tambah, W aksen ya. 0 tambah min 1, jadi gini ya. Terus kemudian 5-nya digabung sama 1. Jadi, sama dengan W aksennya min 1,6 gitu ya. A-nya aksen ya. Oh gini langsung aja nggak pakai tanda panah-panah tadi. 1 dikurang 1 terus min 2 tambah 5. A aksennya jadi 0, 3 ya. M-nya min 2 min 1 terus kemudian 1 min tambah 5 ya. Pokoknya kok yang jadi gini. Ini salah nih. Tukar posisi. Kan plus 5 semua ya. Ini plus 5, ininya 1 ya, kebalik tadi. Oke, ini N aksennya berubah jadi min 3. Nah, sama ya. Beres gitu doang lah ya. Ini nomor 3B, challenge-nya cuman udah selesai di translasi begini nih ya. Udah translasi begini, udah dapat titik koordinatnya. Langsung dicerminkan lagi ya. Ini mah cuman 2 soal aja misalnya tuh. Soal pertama ini terus kemudian dicerminkan lagi soal ketiganya ini. Jadi 2 kali transformasi, translasi dan refleksi ini ya. Sama aja. Kalau yang refleksi kalian tinggal lihat aja rumusnya. Kemarin Pak udah kasih rumus cepatnya ya tanpa harus menggambar gimana untuk yang sembunyi. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini kalau nggak salah yang terakhir. Kita di screenshot dulu ini. Berapa? Nomor 4 ya. Ya, nentuin si T-nya itu, si translasinya itu. Tentukan translasi yang menggerakkan bangun datar ruang warna biru ini menjadi warna merah. Nah, dibalik inilah ya, kita tinggal nentuin translasinya. Jadi gesernya itu kemana gitu ya, si T ini atau ini kayak AB-nya ini, A-nya berapa, B-nya berapa. Coba, ini gesernya ke kanan atau ke kiri dulu, coba. Kita analisis bareng lah. Ya, kanan atas ya. Kanan dan ke atas. Ke kanannya berapa? Coba lihat titik yang ini aja dulu patokannya. Jadi ke sini. Ya. Berapa geser ke kanannya? 5. Kanan 5 ya, kita catat ya. Kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian udah ke kanan 5 terus di apa? Atas 2. Nah, sudah berarti ininya gimana nih? Iya ya. Ini hapus dulu kita. Ini aja. P sama dengan translasi A-nya kanan, berarti positif ya. Atasnya di sini positif juga ya. Udah selesai gitu dong. Ini materi translasi selesai, gitu ya. Gak susah amat lah ya, insya Allah. Ya. Yang penting tahu konsepnya. Kalau tahu konsepnya, insya Allah gampang. Ya. Kenapa? Oh, masih ada nomor 5. Oh, ini enggak ini. Coba ya kita lihat, katanya masih ada nomor 5. Salah. Tentukan koordinat segitiga translasi bisikan bayang ini. Ini di rumah aja lah ya. Ini soal challenge juga nih, soal yang sedikit dimodifikasi. Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQF. FGH-nya itu ini, tentukan koordinat dan
Ya. Iya, jadi ini lebih enak kalau digambar gitu ya, digambar. Jadi lebih bisa kelihatan si gambarnya itu. Ini ada rendernya. Ya ini di rumah saja lah ya. Atau nanti lah nggak di PR kan, mungkin nanti ada biasanya kan kalau di upload itu teh di Google Classroom ya, mungkin ada soal yang ini gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau nggak ada ya sudah gitu, nggak perlu berarti. Ini soal level SMA, Pogi ambil kayak gini. Tapi Pogi yakin kalian bisa kalau tahu konsep yang tadi. Ini triknya, kalau mau dicatat ya, coba gambar. Ini gambar aja. Coba gambar aja. Kalau udah digambar, pasti kebayang. Oh ini tuh maksudnya ini kemana udah kebayang. Triknya itu ya. Ini Pogi nggak akan bahas detail ini karena waktunya juga mepet. Kita lanjut aja ke materi rotasi sekarang ya. Rotation atau diputer-puter ini ya. Rotasi itu perputaran ya. Prinsip perputaran ya. Kalau perputaran ya muter gitu ya. Pogi ilustrasikan ini pakai ban becak. Ada angka-angkanya ya, angka-angka jarum jam gitu 1 sampai 12. Coba kita lihat di sini. Roda diputar searah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar B katanya. Itu gambar B itu ini ya, ini gambar B, itu gambar A. Gambar B ini gambar C gitu ya. Ini di modul. Ya. Roda diputar searah jarum jam seperti terlihat pada gambar B. Kalau searah jarum jam itu berarti muternya itu ke kanan ya, ke kanan. Muternya itu ke kanan. Gitu. Kayak yang ada tanda panah ini, ternyata kan ya. Kalau yang C, ini diputar berlawanan arah jarum jam. Ini yang akan kalian temuin istilah-istilah ini di konsep transformasi rotasi. Searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, nah, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kalau searah jarum jam itu ke sebelah kanan muternya ke kanan gini ya. Kalau berlawanan berarti ya ke kiri gitu ya. Nah, gitu. Konsepnya itu yang bakal kita temuin. Nah, prinsipnya nanti kalian perlu mengetahui beberapa informasi terkait dengan sudutnya, sudut putarnya berapa derajat. Kemudian pusat rotasinya juga harus tahu. Gitu ya. Sama koordinatnya tentu. Jadi dua objek ini yang perlu kalian ketahui di soal. Kalau di soalnya nggak ada atau di kasusnya nggak ada, harus dicurigai itu soal yang levelnya tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar. Nah, ilahnya istilah-istilah ini hafalan ya. Nggak, di matematika nggak diminta untuk jelaskan pengertian ini enggak. Matematika langsung hitung-hitungannya konsep lah, enggak soal-soal kayak gitu. Udah terlalu receh. Titik tetap ini disebutnya pusat rotasi. Titik tetap tuh pusatnya ya, pusat rotasinya. Maksudnya itu kalau kalian pernah diajarin atau belajar rotasi bumi atau revolusi bumi gitu ya, kan ada titik pusatnya matahari gitu ya. Titik pusatnya matahari, kemudian si bumi itu muter gitu ya, mengelilingi si matahari gitu ya. Istilahnya itu revolusi kalau di sana tuh. Kalau di sini rotasi. Terus ada sudut rotasinya, berapa derajat muternya itu. Nah, nanti kita coba lihat ya di contoh soalnya. Nah, ini nih, ada istilah jika berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, ya. Oke, mana sih? Ini sih. Oh, ini. Jika berlawanan arah dengan nah, ini ya. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, berlawanan putaran jarum jam itu ke sebelah kiri ya, maka sudut putarnya itu positif. Pak, kenapa positif? Perjanjian matematikawan. Ini terkait dengan koordinat kartesius yang muternya itu ke sebelah kiri.
Kalau misalkan searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya itu negatif. Ini perlu makanya di Togi di board ya, ini dua kata kunci ini yang perlu diperhatikan ya. Nggak usah digaris-garis ya, enggak ini. Pokoknya kalau berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sudut putarnya itu positif. Sudut putarnya positif. Kalau misalkan berlawanan searah, dia negatif sudut putarnya. Kita coba langsung ke kasusnya aja ya. Waduh, rumus ya banyak. Kalau di SMA, ini kalian diminta untuk nyari satu-satu kenapa kok bisa kayak gini. Ini Pogi langsung kasih alternatifnya aja. Karena kenapa? Kalau misalkan basicnya sih sebenarnya digambar dulu. Diminta kalian gambar dulu, kemudian tentukan koordinat layangannya. Ini perabotannya lebih kompleks. Jadi kalian nggak cukup pakai penggaris doang, tapi butuh yang namanya busur derajat. Lebih banyak lah perabotannya kalau minta untuk gambar. Kalau misalkan untuk alternatifnya, untuk rumusnya langsung pakai ini nih ya. Pedoman ini sama kayak waktu di materi refleksi atau pencerminan. Kalian bawa aja ini rumus ini, tabel ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikasih di soal gitu ya, atau di kasus-kasus rotasi. Di sini ada besar rotasinya atau sudut putarnya ini ya, maksudnya itu besar rotasi itu sudut putar. Ini sudut putar. Kalau misalkan dia positif, nah dia berarti apa tadi teh? Berlawanan. Jarum jam ya. Kalau positif. Kalau negatif, nah ini searah. Gitu ya, yang tadi maksudnya tuh. Searah berlawanan. Searah berlawanan. Pokoknya yang negatif itu ini searah, kalau yang berlawanan itu ini positif. Oke, kita coba eksekusi ke soal aja lah. Ini capture aja dulu untuk ngerjain soal kasusnya yang berikutnya nih ya. Jadi hapus. Lanjut ke slide berikutnya untuk soalnya sekarang. Nah ini. Tentukan bayangan trapesium WX, Y, Z dengan koordinatnya ini yaitu ya pada rotasi 180 derajat dan pusat rotasinya titik 0 ya atau 0,0. Nah, gimana cara ngerjainnya? Mau nggak mau pakai tabel yang tadi, tabel rumus yang tadi. Lihat di sini rotasinya dia positif kan ya? Coba tulis rumus yang tadi dulu. Oke, coba back lagi. 180 ini ya, yang pakai kita ini sudut pusat rotasi yang bawah deh. Ini sudut pusat rotasinya 0,0, ini 180. Nanti si rumusnya itu asalnya tuh x, y berubah jadi min x min y. Ini yang kita pakai ya, 180. Sudut putarnya sudut pusatnya 180, ininya titik pusatnya 0,0, asalnya x, y, titik asalnya dia berubah jadi min x, min y. Nah gitu doang sih rumusnya nih ya. Jadi pertama tuh cari tahu dulu besar rotasinya berapa dan pusatnya tuh berapa gitu ya. Besar rotasinya berapa, pusatnya berapa. Yang ini kita pakai yang di tabel. Sekarang kita coba balik lagi. Aduh ini warna merah ini kelihatan. Oke. Coba yang W dulu. W min 4,2. Ini X sama Y-nya ya. Ini X, Y. Ketika dirotasi dengan 180 derajat dan pusat rotasi 0,0 gitu ya. W aksennya, lihat tadi rumusnya ini. Ini X, Y. Untuk coba tulis ulang ya. Berubah jadi min X, min Y. Lihat di tabel tadi ini ya. Ini dari mana. Tinggal kaliin negatif aja di sininya. Di X-nya asalnya min 4 ya, kalikan negatif berarti jadi positif 4, 2-nya kalikan negatif di sini min 2 selesai gitu doang. Yang X-nya min 3,4 dirotasikan tadi gitu ya, 180 dan pusat rotasinya 0. Ya kok jadi gue sih sini. X ya, X aksen
Berarti jadi berapa? 3, min 4. Gitu. Y-nya sekarang min 1,4, rotasikan jadi Y aksen 1, min 4. Gitu ya, kalikan negatif ini rumusnya nih ya. Z-nya min 1,2 dirotasikan jadi Z aksen 1, min 2. Beres gitu doang. Nah, jadi modalnya rumus tadi aja. Yang ditanya ini Pogi rapihin dulu. Ya cuman gitu doang. X, Y tadi tuh ya rumusnya tuh. X, Y di sini Pogi tulisnya mohon maaf nih nggak cukup. Berubah jadi min X, min Y ya. Nah, nanti kalau misalkan diminta gambar, udah pokoknya mah nentuin koordinatnya aja dulu. Kalau diminta gambar, kalau pertamanya gambar dulu bakal ruwet gitu ya, harus pakai busu derajat dan lain sebagainya. Ini boleh kalian tulis dulu. Min 4, min 2 ini kamu bantu ilustrasi gambarnya aja ya. Min 2, min 4. Kalian boleh tulis dulu aja. Ini min 3, jadi Pogio biasanya dibalik. Pertama tuh tentuin koordinatnya dulu pakai rumus, baru gambar terakhir selesai. Kalau nggak dari gambar dulu suka pusing, suka biasanya nggak lurus si gambarnya itu, nggak beres dan nggak rapi kalau manual. Min 1,4. Tapi nggak tahu nah di masa depan nanti apakah udah mulai makin modern, kalian ke sekolah nggak pakai buku lagi, pakainya tab atau iPad gitu ya, kalian pakai aplikasi gitu, jadi cepat belajarnya itu, nggak usah nyatet-nyatet. Kita nggak tahu ya. Dia diputar, dirotasi ya. Jadi warna biru. 4,2. 4,2, 3,4. Aksen ini aksen, di aksennya 1,4. Lihat aksennya 1,4. Dia berputar berlawanan arah jarum jam ya, positif, dia putarnya ke sini dia. Nah, gitu ya kalau diilustrasikan ya. Jadi selama kalian nggak diminta di soalnya itu ya, atau di kasusnya itu nggak diminta untuk gambar, langsung pakai rumus aja beres. Tapi catatannya si rumus harus hafal gitu ya, sebanyak itu rumusnya lumayan. Tapi kalau misalkan tetap diminta gambar, yang pertama kalian lakukan adalah tetap hitung dulu si koordinatnya pakai rumus. Udah ditentuin pakai rumus baru gambar. Kalau tadi kan di transaksi pakai urutannya gambar dulu ya, gambar dulu baru bisa ditentukan si koordinat hasil transaksinya. Idealnya emang kayak gitu, gambar dulu baru si ininya. Tapi kalau misalkan Pogi saranin, kalau kalian udah tahu si rumusnya atau prinsipnya, mending hitung dulu aja si koordinat bayangannya bakal gimana, baru gambar terakhir. Gitu triknya. Ya. Ini guru-guru lain ada yang kekeh gitu ya, harus gambar dulu baru ke sini, katanya tuh nggak boleh ke sini dulu baru gambar. Tapi bebas aja, nggak usah. Aku begitulah ya. Gitu. Ini contoh yang pertama. Pogi bantu screenshot di sini ya. Screenshot. Nah, insya Allah nanti bagi yang ketinggalan catatannya atau nggak sempet nyatet, ini Pogi akan upload di Google Site Matematika atau Dashboard Matematika ya. Materinya transformasi. Sip, satu soal dulu, kita lanjut lagi soal berikutnya biar makin paham lagi variasi soalnya yang banyak gitu ya. Ya, kalau di SMP hanya 90 derajat, 180 sama 270 sebenarnya ya.
Kalau di SMA nanti ada lagi 45 derajat, ada yang akar-akarnya. Kenapa? Beda lagi, itu pakai trigonometri nanti di kelas 10. Rumusnya sama, rumusnya sama. Nanti di SMA juga bakal kayak gitu. Oke, kita coba yang kasus kedua. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, 4,2 dan seterusnya gitu ya. Rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lihat di sini. Ada kata kunci berlawanan arah jarum jam. Berarti positif atau negatif ya? Positif ya, berlawanan. Dengan pusat rotasinya adalah titik L. Berapa ini titik L? Enggak ada seperti. Ini Pak Oge hapus aja ya, ganti aja sama titik 0 aja. Nah, gini ya. Soalnya diedit aja, yang di sekolah itu dihapus aja. Titik L-nya hapus, ganti sama 0,0 aja. Harusnya sih ada koordinatnya itu ya, L-nya berapa, tapi nggak pakai itu. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana cara nyelesain ini? Kita lihat tabel tadi lagi aja. Nggak usah ke gambar dulu, nanti terakhir gambar. Kalau lihat ke tabel tadi, rotasi 90 derajat yang positif ya, 90 derajatnya. X, Y-nya berubah jadi gimana? Min X. Yang tadi, coba lihat di tabel tadi. Min Y, min X. Min Y, X. Oke, kata Luna min Y, X. Benar nggak? Atau yang masih bingung, Pagi coba bantu ya. Lihat di tabel tadi, ini ya. Nah, tadi kan 90 derajatnya positif ya. 90 derajatnya positif. Ini 90 derajatnya positif. Ada dua di sini Pak, yang atas sama yang bawah yang positif tuh. Lihat pusat rotasinya, tadi pusat rotasinya itu terberat 0,0, berarti yang ini pakainya ya, yang bawah nih. Kalau yang atas mah pusat rotasinya A, B gitu ya, harus tergantung soal gitu ya. Yang ini lihat nih, min Y, X katanya itu ya, ya sudah, berarti pakainya ini aja. Betul ya? Oke, sekarang kita coba balik lagi ke soal yang tadi. Soal yang kedua, nah ini ya. Sudah, kita tinggal eksekusi aja, kita ganti aja si J-nya. Asalnya 1,2, ditukar posisinya. Jadi Y-nya duluan, tapi Y-nya kali negatif. Jadi berapa nih Y aksennya? Min 2 ya, 2-nya berubah. Y-nya kan ini 2 ya, Y-nya 2. Dia pindah ke depan jadi min Y kali min ke negatif gitu ya. X-nya 1 tetap. Dia posisinya ditukar. Sekarang yang K coba. Yang K di sini 4,2. Setelah dirotasi berarti jadi gimana Kak aksennya? Berapa koordinatnya? Ditukar posisinya, Y-nya jadi ke depan. Kali ini negatif. Jadi berapa? Min 2,4 gitu. Sip. Yang L sekarang, yang L 1,-3. Dirotasi. Jadi gimana? Berapa? 3,1. Sip ya. Jadi di sini lihat nih di prinsip ini ya, di rumusnya. Asalnya X, Y ditukar posisi X, Y. Jadi Y-nya ke depan tapi dikali negatif. X-nya tetap ya. Tapi posisi jadi terakhir gitu. Nah, gini ya. Sudah, ini udah beres, tinggal kalau perlu digambar tinggal gambar aja. Tuh. Gambar sekarang. Tadi J-nya 1,2, di sini 1,2 ya, ini pakai warna kuning, pakai merah. Ini J-nya. Terus kemudian K-nya 4,2. 4,2 di sini ya. L-nya 1,-3. Ke bawah. Ini ya, ini L.
Garisin. Set, set, set. Oke. Hasil rotasinya dipakai warna biru ya. Bisa prosesnya 0,0. Rotasi tadi itu aksennya min 2,1. 2,1 di sini ya. Di aksen. Terus aksennya min 2,4. 2,4 di sini ya. Aksen. Aksennya 3,1. 3,1. Bentar, ada yang salah. 2, di sini 3,1 mau. Iya benar, 5-3 ya, sorry. 3,1 di sini. Nah, ini ya, kita berangkat. Gak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Diputar ya, ini diputar 90 derajat ya, diputar. Kenapa? Kayak nggak sama ya, karena di hasil putaran ya. Putar ke salah ini mah. Ini berlawanan ya. Berlawanan ke sebelah kiri ya putarnya. Jadi putarnya ke sini ya. Nah, gitu ya. Sedikit. Rotasi. Ya dulu baru X terus. Min 2 ya itu di bawah. Gimana? Oke, selalu. Ya. Ini kata siapa? Kata Olive tuh, Pak, tadi itu kan di sini y, x, Pak. Terus kemudian pas di gambarnya kok harusnya kan tadi min-nya itu di sini, cuma katanya di koordinatnya. Nah, tapi di koordinatnya mah pas menggambarnya anggapnya ini tuh pakai warna ungu nih ya. Anggapnya ini tuh selalu x, y yang baru nih ya. X, y yang baru bukan ininya jadi y gitu ya. Cari di sini y min 2 gitu ya di sini gitu ya. Terus kemudian satunya di mana gitu ya. Enggak. Jadi min y, x-nya itu untuk keperluan rumusnya aja. Jadi dari sini asalnya x, y berubah ditukar posisinya jadi gini gitu ya untuk nentuin koordinat yang baru. Jadi ini tuh bukan harus y-nya ini jadi min 2 di sini bukan. Jadi hanya untuk menentukan koordinat yang barunya saja. Ini untuk rumusnya aja ya. Bagus pertanyaannya ya. Buat ingetin yang lain. Rumus. Ya, gitu aja untuk yang rotasi kayaknya. Kita lanjut ini. Screenshot ya lupa. Screenshot. Sip. Lanjut lagi. Oh, udah ada yang ditutup lagi ya. Ya, untuk yang rotasi, simpulan yang bisa diperoleh. Kalau rotasi kan muternya itu jadi ketika di soal kalian analisis dulu. Dia itu rotasinya itu berlawanan atau searah jarum jam. Kalau berlawanan itu positif. Kalau searah dia negatif di sini ya, pilihnya yang negatif sini. Kemudian lihat pusat rotasinya. Kalau misalkan pusat rotasinya 0,0, pakai yang sebelah sini yang bawah nih ya. Kalau yang atas ini untuk yang pusat rotasinya berapa gitu ya. Di sini disebutkan pakai A, B. Ini kita belum coba nih ya. Yang ini yang agak ribet nih ya si rumusnya. Jadi untuk materi transformasi ini intinya si rumus ini harus dihafal gitu ya. Harus dihafal dan cara ngafalnya gimana Pak? Kerjain banyak soal kalau Pak sih tiba-tiba apa dengan sendirinya gitu ya.
Tapi nggak tahu lah ya, nanti kalau misalkan pas ujian atau tes, apakah diperbolehkan lihat catatan si rumus ini, khusus rumus ini doang gitu ya? Boleh atau enggak, lihat nanti aja. Mudah-mudahan sih dibolehin ya, nggak usah dihafal. Oke, itu yang rotasi. Kita coba lanjut ke yang terakhir. Ini Pogi skip dulu aja untuk soal latihannya. Kita ke konsepnya dulu biar nanti sekaligus aja soalnya. So, yang dilatasi dulu sekarang. Oke. Kalau dilatasi, nah dilatasi itu ilustrasinya kayak kalau di rumah lagi mati listrik, pakai lilin gitu ya. Kemudian kalian main tangan gitu, pakai bayangan-bayangan gitu kan ya, bikin bayangan kayak gambar kelinci lah, ada gogog lah, ada kucing, ular, angsa, gajah gitu ya, macam-macam lah ya. Nah, suka ada bayangannya, dan bayangan itu suka lebih besar, jadi atau lebih kecil gitu, tergantung jarak antara si tangan kita dengan sumber cahaya ini nih. Ini sebenarnya konsepnya itu konsep dilatasi. Jadi dilatasi itu perbesaran atau pengecilan, ya. Pengecilan atau perbesaran. Coba lihat di sini tekanannya. Nah ini ya, yang saya jelasin tadi. Ini contoh peristiwa dilatasi. Jadi kalau kita bisa gambarnya atau konsepin ke koordinat kartesius, ilustrasinya kayak gini nih ya. Ini pusat. Ini pusat dilatasinya atau sumber cahayanya kalau tadi di senternya. Jadi kalau misalkan ada bendanya itu misalkan yang utama itu ini yang warna merah ini ya, A, B, C ini. Nah ini, dia bisa makin besar atau makin kecil tergantung dengan faktor skalanya. Nah nanti ada faktor skala pengecilan atau perbesarannya di dilatasi. Segitiga ABC dilatasi dengan pusat dilatasinya 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2, B2 dan seterusnya lah ya. Nah, coba kita lihat di sini nih. Kelihatan atau kebaca nggak di sini? Atau di slide ada. A3 dalam kurung 6,18. Ini yang atas ini nih, A3 itu yang ini nih. Ini 6,18. Itu asalnya itu dari si A ini, A yang pusatnya ini. A pusatnya itu atau aslinya itu 3,9. 3,9 bisa jadi 6,18 dikaliin berapa coba di sini? Berapa kaliin ini, koordinat ini, dia hasilnya jadi 6,18. 3 kali berapa yang jadi hasilnya 2? Hasilnya 6. Ikutin aja, Mas. 2 ya. Ini 2. Terus kemudian kalau yang B ini 3,3 biar jadi 6,6 kaliin berapa? 2 juga yang ini. 2 juga. Nah, si angka 2 ini disebutnya tuh faktor skala. Ini faktor skala. Faktor skala itu zoom-nya. Jadi zoom-nya itu diperbesar berapa kali? Kalau ini diperbesarnya berarti 2 kali ini karena faktor skalanya 2. Diperbesar 2 kali kalau ini. Kalau yang bawahnya nih ya. Yang bawahnya A2, B2. A2 1,3 itu yang kecil nih yang bawah. Yang ini nih. Ini 1,3. Asalnya itu 3,9 jadi 1,3 ini kaliin berapa nih biar jadi 1,3 nih. Kaliin 3. 3 kali 3 jadi 9 nantinya. 3 dikaliin ini jadi 9 atau harusnya. Bukan 3 ini. Kan tadi coba lihat nih, 2 kali 3 kan jadi 6 tuh ya. Ini 3 kali 3 nanti jadi 9 harusnya. Ini jadi 1. Nah, coba kali berapa nih? 3 kali berapa coba? Biar jadi 1 di sini ya tuh. Kali berapa? 1/3 ya, kali 1/3 tuh ya. 1/3 kali ini jadi 1. 1/3 kali 9 jadi 3 gitu ya.
Ini juga yang bawah nih ya, 3,3 biar jadi 1,1 jadi kali berapa? 1,3 juga ya, ini juga sama nih 1,3. Nah ini nih, ini faktor skala juga. Jadi faktor skala di sini menentukan dia jadi besar atau jadi kecil. Kalau misalkan lebih dari 1, si faktor skalanya lebih dari 1, maka gambarnya akan jadi membesar. Kalau misalkan faktor skalanya kurang dari 1, jadi kecil. Tuh ya, lihat gambarnya nih. Ini pakai warna biru nih ya, yang kecil nih. Nih, jadi kecil di sini tuh. Kalau faktor skalanya yang lebih dari 1, menjadi makin besar nih gambarnya. Jadi gini makin besar. Jadi kalau dilatasi mah hanya ngalihin angkanya saja, itu nggak repot-repot harus rumusnya banyak gitu ya, enggak. Nih coba ya. Ke slide berikutnya. Rumusnya cuma 2. Ini kalau misalkan yang pusat dilatasinya bukan dari 0,0, agak panjang sedikit sih ya, tapi ini jarang banget di kawan. Yang sering tuh yang atasnya yang ini pusatnya tuh. Cuma dikaliin aja angkanya. Ketika si K-nya itu lebih besar dari 1, maka dilatasinya masuk ke dalam pembesaran. Kalau di antara 0 sampai 1, ini pengecilan ya. Ini konsep yang tadi kita lihat dari gambar. Coba kita langsung ke kasusnya aja. Oh iya, ini sorry. Variabel K ini tadi Pogi sebutin faktor skalanya, ini Pogi sebutin pakai K ya, ini faktor skala. Simbolnya K. K kecil ya. Oke, kita coba langsung ke rumusnya aja, ke kasusnya aja. Ini hapus dulu. Diketahui segitiga ABC. A-nya ini, B-nya dan seterusnya lah ya. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi faktor skala 3. Ini mah gampang, bisa kayak gini doang. A 1,3 ketika didilatasi jadi A aksen gitu ya, kalikan aja faktor skala ini sama si koordinatnya, selesai. 3 kali 1 jadi berapa? 3. 3 kali 3 jadi 9, selesai. Gak usah ngapalin rumusnya, nanti tinggal gambar ya pas udah selesai nemuin semua koordinatnya. Coba sekarang yang B 2,3, berarti didilatasi dengan faktor skalanya 3, berarti tinggal kaliin aja si angkanya, jadi B aksen 6, berapa? 9 ya, kaliin 3 semuanya. Yang C-nya 2,1 didilatasi dengan faktor skala 3, jadi C aksennya berapa, berapa? Kaliin 3, 6,3. Udah, tinggal gambar. Yang A-nya tadi 1,3, berarti di sini ya 1,3, ini A-nya. B-nya 2,3, 2,3 di sini. C-nya 2,1, ini dempet banget. 2,1 di sini. Ini C. Itu ya, ini kecil banget segitiganya. Terus kemudian didilatasi jadi makin besar ya. Oh, gambarnya ini sampai 9 Gak cukup di sini, gede banget di sini ya. 3,9 itu berarti di 3,9 di atas ini nih ya. Di atas nggak nyampe. 6,9 juga sama di atas juga. 6,3 di sini dia. Ini yang C-nya doang dia udah di sini 6,3. Ini yang C-nya. Ini gambarnya ke atas ya, ini gambarnya nggak cukup. Pokoknya makin besar gitu ya si gambarnya. Jadi cuma dikaliin doang, kalau dilatasi nggak usah ribet-ribet sama kasus yang sebelumnya ya, di rotasi atau di translasi atau refleksi gitu ya. Gitu. Nah, ini jawaban yang pertama, yang kasus pertama. Boleh di screenshot dulu atau ditulis dulu di sana di slide.
buat yang di sekolah. Ya, ke toilet ya, sok. Baik, kita lanjut aja ke yang berikutnya. Kita percepat sedikit. Oke, karena waktunya juga terbatas. Oke, ini contoh kasus yang contoh kasus yang kedua. Persegi panjang ya, KLMN koordinatnya itu gitu ya. Tentukan koordinat K aksen, L aksen dan seterusnya yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN tadi ya, setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P1,4 dan faktor skalanya 2 ya. Hati-hati ketika kalian nemuin pusat dilatasinya itu bukan 0,0. Jadi nggak cuma dikali doang kayak tadi gitu ya. Kalau pusatnya 0,0 langsung kaliin aja koordinat ini selesai. Tapi kalau misalkan pusat dilatasinya 1,4 kayak gini gitu ya. Berarti kalian harus pakai rumus yang tadi gitu ya nih. Rumusnya apa? Kamu juga agak lupa nih. Nah, ini di bawah ini. Lagi salin dulu ya di sini nih. A dalam kurung X dikurangi A. Sorry. Asalnya X, Y gitu ya. Dilatasi dengan pusatnya tadi gitu ya. K dalam kurung X, dikurangi A tambah A gitu ya, koma. K dalam kurung Y dikurangi B plus B. Sip. Sudah dicatat ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Aduh, ini. K-nya 2,0 ya, asalnya 2,0 dilatasi dengan kondisi yang ini gitu ya. Faktor skalanya ini si K-nya ya. Faktor skalanya si K kecil ini 2. X dikurangi A, ini X, Y-nya ya, X, Y, X-nya 2 ya dikurangi pusatnya, ini A, B. Dikurangi A, dikurangi 1, ditambah A, tambah 1 berarti ya, koma. K-nya ini 2, Y-nya tadi 0, 0 dikurangi B-nya 4, tambah B-nya lagi 4 di sini. Langsung dirapihin, berarti hasilnya jadi 2, dalam kurung kerjain dulu ya, 2 kali dikurangi 1 berarti jadi 1, 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 3, koma. 0 dikurangi min 4 jadi min 4, min 4 kali 2 berarti jadi min 8, min 8 tambah 4 jadi min 4. Beres tuh 1 cina ya, ini yang titik K aksen. Baru 1 nih ya. Ini kalau misalkan pusatnya selain di 0,0 lebih ribet ya karena pakai rumus ya. Lanjut lagi yang L, ini L ya, ini K tadi. L-nya 3,0. Masukin rumus. K-nya tadi 2. Si X-nya 3 dikurangin A. A-nya itu tadi 1 ya. Kurangin 1 tambah 1, koma. K-nya di sini 2, Y-nya di sini ini X, Y, Y-nya 0, dikurangi B-nya. B-nya berapa? 4. 4 tambah 4 gitu. Rapihin, berarti hasilnya jadi 3 kurangi 1, 2. 2 kali 2, 4 tambah 1 jadi 5 ya. 5,
0 kurangi 4, min 8. Min 8, 0 kurangi 4, 4. Kali 2, min 8. Min 8 tambah 4, berarti jadi min 4. Selesai. Gitu ya, ini L-akse. Ini masih lanjut ke yang M-nya, lanjut ke yang M-nya, dan seterusnya. Ini masih 2. Yang M sama yang N, ini boleh sendiri saja ya. Cari sendiri yang ininya, karena ini agak panjang. Jadi kalau misalkan yang dilatasi, ribetnya kalau misalkan si titik pusatnya itu bukan 0,0 gitu ya. Kalau misalkan bukan 0,0, nah pakai rumus yang Pogi tulisin pakai warna merah ini nih ya, sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Itu untuk gambarnya selama nggak diminta ya sudah, nggak perlu juga, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting titik koordinat hasil dilatasinya sudah diketahui, cukup gitu ya. Gitu, jadi intinya yang materi transformasi ini main di rumus aja dan gambar gitu ya. Tadi Pogi udah kasih tipsnya kalau misalkan untuk gambar itu nggak terlalu dijadiin yang utama, yang penting itu si rumusnya dulu aja yang dijadiin pedoman gitu ya. Yang ada di tabel tadi. Ada refleksi, translasi, rotasi sama dilatasi, ada 4 ya. Ini yang tinggal dilatih aja ya. Tinggal dilatih aja untuk perhatian soalnya. Gitu, ini Pogi screenshot dulu. Oke, untuk M sama N-nya nanti saja dilanjutinnya. Yang penting konsepnya dulu udah dapet. Nah, ini udah ya. Nah, tinggal latihan soalnya. Ini Pogi udah rangkumin langsung di Google Classroom. Kita coba lihat di Google Classroom ya, bentar. Google Classroom 9 Fermion. Ellipse, nah ini Fermion ya. Oke. Nah, hiburan Sugro bab transformasi. Pekan kemarin kan nggak dikasih ya hiburan Sugronya. Nah, sekarang ya. Tugaskan sekarang. Nah, silakan langsung buka saja Google Classroom-nya. Ada waktu 10 menit lagi. Buat yang di sini, gimana Pak? Paling bentar ya. Ini soalnya nih ya, yang ada di Google Classroom. Tiap topik ada 3 buah soal. 2-3 lah ya. 2-3 soal. Kenapa? Iya. Ini buat latihan aja di rumah. Pogi kasih kelonggaran waktu agak lama ini mah ya, karena memang lumayan. Tapi kalau ngerjainnya mah udah cepet ini mah ya. Tadi cuma masukin rumus doang, ngitungnya tambah kurang doang sama kali. Beres gitu ya, nggak terlalu banyak hitungan kayak persamaan garis linear yang dulu gitu ya, banyak bisa. Ini kalian boleh langsung kerjain di buku tulis aja, atau kalau misalkan mau di print sangat disarankan kalau mau di print ya, karena kalau misalkan nulis langsung di buku tulis kan harus gambar-gambar juga di sini tuh ya, diminta gambar tuh di layarnya, minta gambar dan gambarnya juga harus rapi. Kalau di sini Pogi udah kasih template kode kartesinya, tinggal gambar titiknya doang, udah gitu beres gitu ya. Disarankan di print saja kalau ada printer di rumah. Kalau nggak ada ya udah, berarti mau nggak mau ngerjainnya di buku tulis aja gitu ya. Sambil sambil dilatihkan juga si rumus-rumus yang tadi. Ini soal-soalnya mirip kayak yang soal transaksi itu yang tadi nih ya. Kalian udah ngerjain tadi nomor 1 tuh, transaksi segitiga merah ini udah ngerjain tadi ya di slide di situ yang di sekolah tuh, tinggal difotokan saja nanti. Terus kemudian yang nomor 2, yang nomor 2A-nya ini yang tadi ya, ini udah selesai. Yang nomor 1 ini nih, tinggal yang 3B yang dicerminkan juga. Udahlah, silakan boleh kerjain dulu yang nomor berapa? Nomor 1 dulu lah. 1 soal aja palingnya. Gambarlah masing-masing bangunan tersebut dan bayangannya, gitu ya, koordinat bayangannya. Segitiga JKLM dengan titik sudutnya J 2,2, K-nya 5,4 dan seterusnya terhadap sumbu Y. Ini pencerminannya, refleksi. Di slide itu juga ada rumusnya.
Kalau mau langsung ngerjain juga silakan boleh. Silakan boleh kerjain dulu nomor 1. Kalau sudah, langsung ketikin koordinatnya di kolom komentar bagi yang sudah yang di rumah ini ya. Kalau yang di sekolah, silakan boleh langsung aja ngerjain. Kalau di slide ada nggak? Kalau salah ada. Coba minjem dulu, nah. Pogi cariin. Kalau di slide ini yang refleksi asa ada. Ini tuh hiburan Sugro ya. Hiburan Sugro 2. Nah, ya di halaman 6 ya. Halaman 6 tuh yang nomor 2. Nah, itu ya. Kalau yang di slide. Boleh dikerjain sekarang yang itu. Soal terakhir loh. Karena waktunya tinggal 5 menit. Yang kedua. Nah. Tentang refleksi ini ya, refleksi. Sumbunya sumbu Y ya, sumbu Y itu kalau di sini yang dimerahin tuh ya. Kenapa? Ini digambar juga ya. Buat yang kasus ini digambar ya. Tapi kalau pencerminan mah gampang gambarnya juga. Kayaknya kalau pencerminan malah lebih simpel digambar dulu kalau di print ya. Simpel gambar dulu baru tentuin koordinat bayangannya selesai.
Oh iya, yang di rumah kalau selesai gambarnya juga fotoin aja, jatuhin ke Pak Ugi ya. Di WA. Kalau di ini kan susah. Yang di sini udah. Apa udah? Wah, cepat aku udah. Kalau misalnya dia kenapa koordinat bayangan yang Y-nya jadi berapa? Min 2,2, K aksennya min 5,4, L min 6,1, M-nya itu aja digambarnya berapa? Min 3, min 1. Oke, percaya aja ini gue serius aja. Yang Abdillah sama nggak? Sama? Oh ya udah aman insya Allah ya. Ini yang nomor 1A ya, yang di sekolah ini udah selesai tadi nomor 1-nya. Nah sisanya silakan kalian langsung kerjain sendiri aja masing-masing ya. Nanti kumpulin di Google Classroom. Waktunya lebih fleksibel yang ini, nggak terlalu neken gitu ya, harus besok di Google atau hari ini dikumpulin. Maksimal minggu depan ya, minggu depan untuk dikumpulin. Ini insya Allah lebih mudah dibanding kalau misalkan di print ya, dibanding kalau misalkan nulis sendiri di buku tulis tanpa di print. Jadi kalau ada printer di rumah disarankan banget untuk di print saja gitu ya. Gitu aja dari Pak Ogi, mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat buat kalian semuanya. Intinya matematika nggak selalu materinya itu harus langsung aplikatif di hari itu juga gitu ya. Harus sabar dulu dari materi yang terkecil lu konsepnya gitu ya, pelan-pelan nanti naik jenjangnya, naik lagi ke expert lagi, makin expert, terus kemudian kalian bisa mengembangkan ini jadi lebih aplikatif di kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan kita bisa ketemu lagi di pekan depan ya, di hari Senin pagi-pagi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi pamit, silakan langsung boleh sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama semuanya.